sering hadir di dalam majelis ilmu. Dijelaskan di dalam satu riwayat Rasulullah SAW, man mata, barang siapa yang meninggal sedangkan mereka tadi dalam keadaan menuntut ilmu, maka orang tersebut wa bainahu wa bainan nabi darajatan wahidah. Maka orang tersebut dengan para anbiya, wa bainal anbiya darajatan wahidah. Satu derajatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para duduk di dalam majelis taklim, cari majelis taklim, hidupkan majelis taklim. Nggak apa-apa ngantuk. Anda kalau duduk di majelis taklim ngantuk, duduk aja udah. Orang duduk di dalam majelis taklim cuman karena dia pengen duduk ataupun apapun, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah dengan kita memperingati daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kita semakin mantap, kemudian akhlak kita semakin membaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita lagi niat untuk selalu hadir di dalam majelis ilmu. Insyaallah yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosanya. Insyaallah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, hajat dunia juga hajat akhirat, dan insyaallah dengan peringatan daripada Isra wal Mi'raj ini menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir wa jazakallahu ahsanal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita, yaitu Al-Habib Al-Mahbub Al-Fadilah Al-Ustaz Ad-Dailullah Al-Habib Abdurrahman, yang telah memberikan daripada mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Untuk meningkat ke acara selanjutnya, yaitu tausiah yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Levi. Tapi untuk sebelum itu, untuk para jamaah nih, insyaallah akan menjadi saksi nih kita hujan-hujanan begini ngadirin daripada pengajian seperti ini. Allah akan membalas kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Biar pada semangat semuanya juga, yang panitia di depan ini pada ngumpul di sini aja nih, biar kita sama-sama untuk kita dengerin mau'izatul hasanah, yaitu daripada Kiai Haji Ahmad Levi, yaitu beliau adalah daripada keponakan daripada Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Jadi untuk panitia ngumpulnya di depan aja nih, biar sedikit rame, biarin hujan-hujanan gitu. Insyaallah kelak jadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk penceramah kita yaitu Kiai Haji Ahmad Levi, kami persilakan wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. Marilah berjamaah hadirin wal hadirat, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ashab al-fadilah, para habaib, para kiai, para asatizah, para aparat pemerintah yang hadir pada kesempatan majlis ingatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mohon maaf Al-Fakir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah Al-Fakir kepada guru-guru sekalian, para sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya dalam ketaatan, Allah berkahi kehidupannya, dan mudah-mudahan dapat senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang hanya dialami oleh baginda Rasulullah. Tidak ada makhluk Allah yang lainnya yang diberikan kesempatan dan kehormatan untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempatan itu. Dan Allah abadikan peristiwa itu dalam surah Al-Isra yang tadi disebutkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin, kita tahu bersama bahwa peristiwa ini hanya untuk Nabi. Tidak ada makhluk Allah yang lainnya termasuk kita yang mendapatkan kesempatan itu di dunia ini. Namun Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Dan kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita. Maka tatkala Allah ceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj dalam Quran, apa pengajaran penting buat kita? Padahal peristiwa itu hanya untuk Nabi, tapi bagaimana untuk kita sebagai umatnya? Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pengajaran daripada penceritaan Isra wal Mi'raj itu dapat kita ambil dan dapat kita petik ketika kita menghayati dan menggali perkataan-perkataan yang Allah pilih ketika menceritakan peristiwa itu. Al-Quran bukan kitab sejarah seperti kitab-kitab sejarah yang lainnya. Kalau kita lihat kitab sejarah yang lainnya itu setiap diceritakan peristiwa masa lampau itu ada disebutkan pelakunya siapa, tanggalnya kapan, di mana terjadinya. Tapi kalau cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tidak seperti itu. Karena Quran bukan kitab sejarah, tetapi kitab yang mengandungi pengajaran bagi umat manusia, khususnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
Isra wal Mi'raj adalah penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita bisa seperti Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa. Kapan dan bagaimana caranya? Tentunya bukan sekarang, tapi nanti setelah kita sudah meninggal dunia, Allah bangkitkan kita semuanya, dan ketika itu kita masuk dalam surganya Allah. Waktu itu kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Quran, ketika orang-orang surga melihat wajah Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada waktu itu bercahaya-cahaya, bergembira lantaran berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah, melihat zat Allah pada waktu itu merupakan nikmat surga yang paling tinggi. Tidak ada nikmat surga yang lebih nikmat daripada itu. Jamaah yang dirahmati Allah, percaya tidak kalau melihat sesuatu yang indah itu mendatangkan kenikmatan kepada kita? Saya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya makhluk, ya. Yang makhluk ini merupakan nabinya juga. Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kenal nggak Nabi Yusuf? Ibu-ibu pernah lihat orang yang seperti Nabi Yusuf? Nggak pernah kan? Nabi Yusuf ini manusia yang paling ganteng sedunia. Kalau orang anak-anak zaman sekarang itu mereka sangat gandrung dengan artis-artis dari Korea, ya. Kebetulan yang ceramah ini wajah-wajahnya agak-agak kayak Korea juga ya. Nabi Yusuf lebih ganteng daripada itu semuanya. Waktu itu Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Kenapa digoda? Karena Zulaikha tidak tahan dengan kegantengannya Nabi Yusuf. Kemudian gagal kejadian itu terjadi. Digosipin ini Zulaikha sama orang satu Mesir. Sama ibu-ibu, ya, tukang gosip, digoreng itu isu, satu kampung ngomongin Zulaikha. Kemudian kata Zulaikha, lo belum lihat Yusuf sih. Kemudian diundang nih tukang gosip semuanya ke istananya Zulaikha. Dibawa, diundang, datang ke rumahnya, disiapkan makanan, buah, ada pisaunya juga. Disediakan buah-buahan di atas meja itu. Kemudian ketika mereka sedang mengupas buah itu, Yusuf disuruh keluar. Ketika mereka melihat Yusuf sambil mereka mengupas buahan itu, Allah ceritakan apa yang terjadi pada diri mereka tatkala melihat Yusuf alaihi salam. Apa kata Allah? Allah berfirman, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Wa qatta'na, dan mereka memotong-motong tangan mereka sendiri. Jamaah, kalau qata'a itu memotong, kalau qatta'a itu memotong-motong. Artinya tangan mereka iris tapi mereka enggak merasa sakit. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah, sambil dipotongin tangannya sambil mereka berkata, alangkah indahnya manusia ini bukan manusia, ini malaikat, kata mereka. Rasa sakit itu tidak terasa tatkala melihat wajahnya Yusuf alaihi salam. Ini yang namanya terbius dengan kegantengan Yusuf. Ini baru siapa? Ini baru makhluknya Allah. Bagaimana dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka nikmat yang paling agung adalah ketika kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau kita ingin mendapatkan nikmat itu, seperti mana Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kesempatan itu berjumpa dengan Allah, maka kita harus mengikuti apa yang Allah ceritakan pada surah tersebut. Allah sebutkan dalam surah itu, Nabi Muhammad tidak disebut dengan namanya, Nabi Muhammad tidak disebut dengan julukannya, tapi Nabi Muhammad disebut dengan satu gelaran yang sangat Allah cintai, bi abdihi, hambanya. Maha suci Tuhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Padahal kalau Allah ingin sebut binabiyihi boleh. Kenapa? Memang nabinya Allah. Kalau Allah ingin sebut birasulihi boleh juga, karena memang rasulnya Allah. Kalau Allah ingin sebut bihabibihi, dengan kekasihnya, itu pun juga boleh, karena Nabi Muhammad memang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak katakan itu. Allah menggunakan perkataan bi'abdihi, dengan hambanya. Kenapa? Agar kita dapat mencontohi itu. Nabi Muhammad dapat kesempatan menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, karena sudah membuktikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita umatnya, kalau ingin mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Allah, kita buktikan bahwa diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti menunjukkan siapa di kita, apakah kita punya ciri hamba ataupun tidak. Maka apa cirinya? Al-Imamul Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, ada 3 ciri seseorang itu kalau ingin disebut sebagai hambanya Allah. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, muhafazatu amri syar'i. Seorang hamba Allah itu wajib menjaga segala perintah agamanya. Apa yang menjadi perintah dia laksanakan, apa yang menjadi larangan Allah dia tinggalkan. Itu merupakan satu tanda yang pertama, ciri yang pertama seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini orang sudah begitu gampang meninggalkan kewajiban agamanya. Orang tidak sholat zaman sekarang sudah biasa, tidak merasa bersalah ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai umatnya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sebelum subuh udah keluar ke stasiun, ngapain? Ngejar kereta. Ngejar kereta yang pertama. Takut apa? Takut ketelatan sampai di mana? Sampai di kantornya. Ada orang juga yang sanggup tidak sholat. Karena apa? Karena meeting dengan kliennya, karena bertemu dengan customernya, karena tarikan yang nanggung, karena orang yang lagi belanja, kemudian dia tinggalkan sholatnya itu. Dan sekarang banyak yang seperti itu jamaah sekalian. Orang ngejar recehan tetapi meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cari rizki, dia cari duit, tapi dia lupakan Allah yang memberi rizki kepada dirinya. Banyak orang sekarang zaman ini yang seperti itu. Dia mencari sesuatu yang tidak bertahan lama. Narik, berapa banyaknya sih narik? Satu hari berapa narik itu? Paling 100, 200 paling banyak. Musim hujan, gope, gope, itu bukan gope ya, gocap. Berapa lama itu bertahan? Sebentaran. Tapi dosa ketika orang tinggalkan sholat, berapa lama dia bawa? Sepanjang umurnya, sampai dia mati dia bawa dosa itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaku hamba Allah, maka dia wajib menjaga apa yang menjadi kewajiban yang Allah telah bebankan kepada dirinya. Ini yang pertama jamaah sekalian. Kemudian ciri yang kedua, kalau kita ingin disebut sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-ridha bi qada'illah wa qadarihi wa qismati minallahi ta'ala. Redha, kita menerima terhadap segala ketentuan Allah, takdir yang Allah telah takdirkan kepada kita,
dan juga termasuk pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kita terima semuanya itu dengan hati yang redha. Karena hamba itu tidak ada pilihan melainkan hanya menjalankan takdirnya. Tidak bisa menawar-nawar apa yang ingin dia dapatkan. Semuanya hanya menjalankan takdir yang Allah telah gariskan. Maka lihat bagaimana sikap kita selama ini. Kalau kita diberikan ujian, kemudian kita merasa beban ini terlalu berat, kemudian kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa begini? Kenapa jadi begini? Kenapa saya yang mendapatkan ujian ini? Ketahuilah bahwa sikap seperti itu adalah bukan sikap seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seseorang datang kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia mengadu kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ditungguin di depan pintunya setelah beliau ngajar. Setelah beliau akan keluar, diberhentikan. Wahai Syekh, saya ingin bertanya kepada Tuhan. Jangan ketawa, jangan ngobrol ya. Kan lagi dengar ceramah. Mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Nanti setelah selesai ceramah, Ustadz ada pertanyaan. Kalau bisa jawab, Ustadz kasih duit. Ya, dengerin. Jangan ngobrol. Mau hadiah nggak? Mau. Dengerin. Ntar ada pertanyaannya. Pertanyaannya dari ceramah Ustadz ini, ya. Nah, orang ini bertanya kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Wahai Tuan Guru, wahai Tuan Syekh, kenapa Allah tidak sayang saya? Kenapa Allah tidak adil kepada saya? Kemudian kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, kenapa masalah kamu? Apa masalah kamu? Wahai Tuan Syekh, saya sudah taat kepada Allah, tapi kenapa anak semata wayang saya, anak yang saya sayang-sayang, kemudian Allah ambil. Rupa-rupanya anaknya ini meninggal. Siapa orang tua yang tidak sedih ketika ditinggal mati oleh anak kesayangannya? Pasti sedih. Dan orang ini merasa berat untuk menerima ketentuan itu. Dia merasa sudah taat kepada Allah, tapi kemudian kenapa dia yang diberikan ujian seperti itu? Kemudian Syekh Said Ramadan Al-Buti bertanya kepada pemuda ini, aku ingin tanya kepadamu dua pertanyaan, tolong jawab. Kamu hidup di atas muka bumi ini, apakah atas syarat yang engkau berikan atau atas syarat yang Allah berikan? Kemudian dia berkata, saya tidak tahu. Kalau engkau menjawab bahwa engkau hidup di atas muka bumi ini atas syarat yang engkau berikan, ya Allah, kalau saya sudah taat maka jangan diuji. Ya Allah, saya sudah rajin ibadah maka jangan engkau uji. Kalau engkau mensyaratkan itu kepada Allah, ketahuilah bahwa engkau itu bukan hambanya. Bagaimana mungkin seorang hamba mengatur Tuhannya? Karena hamba itu hanya menjalankan segala ketentuan yang Allah telah gariskan kepada dirinya. Tetapi kalau engkau jawab bahwa engkau hidup atas syarat yang Allah berikan, Allah tidak pernah mensyaratkan siapa hambanya yang taat, kemudian Allah tidak uji mereka. Tidak, Allah tidak pernah mensyaratkan itu. Bahkan Allah akan menguji orang-orang yang mengaku punya iman, karena Allah ingin mengetahui bagaimana kadar iman mereka. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka berkata Tuhan kami adalah Tuhan Allah, kemudian mereka tidak diuji? Tidak. Semakin orang mengaku beriman kepada Allah, semakin baik imannya, maka semakin besar ujian hidupnya. Maka setiap hamba Allah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya emas, kalau ingin diketahui dia emas, perlu diapakan? Dibakar. Ya. Yang setiap emas pasti kuning. Yang setiap kuning belum tentu emas. Iya. Yeah. Coba lihat di kali. Yang ngambang warnanya apa itu? Emas bukan? Bukan. Kalau emas itu, kalau kita ingin tahu dia emas, perlu dibakar. Baru akan terpecah, baru akan terpisah mana besi, mana emas.
Ibu-ibu biasa bikin santan nggak? Nyanten nggak? Ya, santan itu dari apa santan? Kelapa. Apa kelapa itu waktu jatuh langsung ada santannya? Enggak. Kelapanya diapain dulu? Bukan, langsung diparut aja. Kupas dulu, dikupas dulu kelapanya, dikupas. Sakit nggak itu? Sakit. Dapat santannya? Dapat nggak santannya? Belum. Apa kemudian? Batok kelapanya kan? Diapakan dulu? Dipecahin dulu. Sakit nggak? Sakit. Dapat santannya? Belum. Kemudian diapain lagi? Dicongkel dulu kan? Dicongkel dulu isinya. Ya, sakit lagi. Dapat santannya? Belum. Kemudian diapain? Isinya Kupas. itu diparut. Sakit nggak? Sakit. Dapat santannya? Belum. Diapain lagi? Diperes. Sakit nggak? Sakit. Dapat santannya? Dapat. Berapa kali ujian kesakitan itu? Banyak. Ya, banyak. Untuk menghasilkan sesuatu yang berharga itu perlu melewati banyak ujian. Maka begitu juga dengan orang hidup. Semakin baik keimanannya kepada Allah, maka semakin banyak ujian hidup yang harus dia jalani. Maka orang yang beriman, keimanannya itu akan membuat dia kokoh ketika datang ujian demi ujian hidup. Karena seorang hamba Allah harus mempunyai sikap ar-ridha bil qadari wal qada'i wal qismati minallah. Ridha terhadap takdir daripada Allah, ketentuan daripada Allah, dan pembagian apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir nih, tarku ridha'i nafsika li talabi ridha'illahi ta'ala. Kita tinggalkan kesenangan kita tinggalkan keinginan kita demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini, kadang-kadang kita berada pada dua pilihan. Kadang pengen begini, tapi agama melarang. Kadang-kadang kita menghadapi keadaan seperti itu. Maka seorang hamba Allah, ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia akan mengarahkan segala tindakannya, segala perbuatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini banyak orang susah, betul nggak Bu? Zaman sekarang ini banyak orang susah, kerjanya dipecat, tarikannya udah mulai kurang, jualan juga udah nggak terlalu laku, susah. Dan ternyata banyak orang yang memanfaatkan kesusahan orang itu untuk menambahkan lagi kesusahannya. Tapi kadang-kadang kita merasa ini barangkali jalan keluarnya. Zaman akhir ini banyak orang yang suka nawarin pinjaman online, bener nggak? Ya, jangankan pinjaman online. Kadang-kadang di kampung kita ini banyak nih yang suka keliling, namanya bank keliling. Oh, bank keliling. Singkatannya apa bank keliling? Bangke. Dia datang ke kampung-kampung, nawarin apaan? Nawarin pinjaman. Pok, mau minjem duit gak? Berapa? Juta. Bayarnya berapa? Juta 100. Kebetulan kita lagi nggak punya duit. Mau beli minyak, minyaknya nggak ada. Udah ada minyak, duitnya nggak ada. Coba. Lah, ada orang nawarin pinjaman. Itu kan adanya satu pertentangan keinginan. Kita lagi butuh duit, tapi kita pikir juga ini halal atau haram ini? Halal atau haram ini? Haram nggak? Ini haram. Kenapa? Dalam praktek peminjaman seperti itu digunakan satu sistem yang namanya sistem riba. Yang riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang tidak peduli.
Yang penting apa? Yang penting dapat duit, bisa belanja. Masalah dosa urusan belakangan. Banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli lagi. Dia kalahkan apa yang menjadi keridhaan Allah demi mencari keridhaan dirinya sendiri. Sedangkan hamba Allah itu dia tinggalkan kesenangan dirinya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa mengarahkan segala tindakannya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang namanya Julaibib. Julaibib ini orangnya nggak ganteng, nggak kaya. Kalau tukang foto kita ini ganteng, coba itu. Dia senyum aja, waduh, kelepek-kelepek itu ibu. Namanya Lutfi. Ini orang Julaibib, sahabat Nabi, pembantunya Nabi. Orangnya nggak ganteng, duitnya nggak gablek. Udah susah, muka pas-pasan, begitu ya kira-kira. Kemudian kata Nabi, wahai Julaibib, kamu mau nggak saya nikahin? Ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Tampang pas-pasan, duit nggak ada. Tenang, saya cariin. Kemudian Nabi datang ke rumah seorang sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada dia dan Nabi sampaikan keinginan. Wahai sahabatku, saya datang ke sini ingin meminang anak perempuanmu. Wah, ini bapaknya girang. Kenapa? Yang minang ini, yang lamar ini Rasulullah. Saya terima ya Rasulullah. Wah, begitu aja dia. Kata Nabi, bukan buat saya. Lalu buat siapa? Buat Julaibib. Wah, kalau buat Julaibib nanti dulu. Saya ngomong dulu sama istri saya. Masuk rumah, disampaikan kepada istrinya. Wahai istriku, Nabi datang ke rumah kita ingin melamar anak kita. Wah, terima bang. Terima aja. Lu terima-terima aja lu. Bukan buat Rasulullah, buat siapa? Buat Julaibib. Lah coba itu. Lah kalau Muhammad Julaibib jangan. Jangan, mau ngapain? Orangnya susah, tampang pas-pasan. Enggak, jangan dah. Hampir-hampir orang tuanya ini ingin datang kepada Nabi lagi menyampaikan penolakannya itu. Tiba-tiba anak perempuannya keluar. Kata anak perempuannya, saya terima pinangan Rasulullah untuk Julaibib. Kaget orang tuanya. Kok mau? Kenapa kamu mau? Wahai ayah, wahai ibu, apakah kalian lupa apa yang Allah telah firmankan dalam Quran? Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran